Beli telur, goreng telur untuk Bapak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, siang. Pak. Ya. Baru gabung 19 orang. Sedangkan pesertanya 29 orang. Ditunggu dulu temannya. Sudah.
Baiklah, karena sudah jam 2 ya. Pesertanya baru 20 orang, jadi kita mulai saja ya. Bapak share dulu materinya. Mungkin sudah dibaca ya. Sudah dibaca materi yang sudah Bapak berikan. Nah, ini materinya. Mungkin sudah ada ya yang sudah pernah bertemu dengan Bapak ya. Bapak sudah lihat list pesertanya ya. Nah, ini ya. List pesertanya. Nah, ini Wayan Ekayanti mungkin sudah pernah bertemu ya. Anselina. Siapa lagi? Ya Bapak ingat aja. Dewa Madya Wisnu mungkin juga sudah ya. Baik, kita bagi yang belum pernah bertemu dengan Bapak, tentunya kita harus perkenalan dulu ya. Nah, ini nama Bapak ya. Nama Bapak Iwayan Naryo ya. Jadi itu nomor NIDN Bapak, nomor induk dosen nasionalnya, jabatan fungsional, lektor, penata golong 3C. Jadi dosen itu ada tingkatannya. Tingkatan paling dasar itu tangga pertamanya tenaga pengajar, tangga keduanya asisten ahli, tangga ketiga lektor, tangga keempatnya lektor kepala, tangga terakhir itu adalah guru besar atau profesor. Jadi Bapak baru di tangga kelima atau tahap ketiganya. Ya. Di kampus Bapak sebagai pembimbing akademik, ya, walaupun kadang-kadang diwakilkan ya, karena Bapak tidak bisa standby di kampus, lain halnya Bapak menjadi seorang karyawan di kampus baru bisa menjadi full ya, jadi pembimbing. Biasanya pembimbing akademik diwakilkan. Yang kedua jadi pembimbing seminar juga sama pembimbing tugas akhir. Dan ini Bapak lahir di Gianyar tanggal 8 Desember 1982. Jadi usia Bapak sekarang 37 tahun. Tapi Desember ini 38 ya. Sebentar lagi udah 38 tahun. Tapi sekarang masih 37. Status sudah menikah, punya anak 1. Ini alamat rumah di Jalan Pratu Maderambuk nomor 18 Batu Bulan. Jadi lokasinya ini nggak tahu terminal Batu Bulan. Jadi terminal Batu Bulan itu ke selatan. Itu ada temannya login Wina Pratyani. Nah ini Bapak bergabung di Stiki ya. Ini pengalaman sih banyak ya. Jika Bapak beberkan di sini banyak sekali ya. Tapi Bapak mulai saja dari mengajar di Stiki saja. Bapak mengajar di Stiki itu mulai tahun 2015 sampai sekarang. Selain mengajar di Stiki, Bapak juga mengajar di SMK Pegri 1 Denpasar. Jadi jika paginya sebagai seorang guru akuntansi, siang sampai malam Bapak jadi dosen di Stiki. Jadi Bapak full, pekerjaan Bapak itu mengajar. Bapak memang tidak mau jadi karyawan. Nah ini pekerjaan sampingan. Jadi pekerjaan sampingan Bapak itu mengajar les juga ya, di Kamboja Computer College. Ini orang lain yang punya, Pak Domi namanya. Di sana Bapak mengajar di Kamboja ini mengajar komputer akuntansi. Mayop juga mengajar akuntansi dasar sama desain grafis. Tapi saat ini karena adanya pandemi,
Bapak tidak bisa mengajar ya. Di Kamboja ini tatap muka, kebanyakan tatap muka diminta karena adanya pandemi ini Bapak takut ya mengajar secara tatap muka. Selain itu Bapak punya usaha sampingan juga ya, ini usaha Bapak sendiri yaitu Balai Les Privat Komputer. Ini juga kebanyakan minta tatap muka, tidak mau online. Jadinya beberapa bulan terakhir ini kebanyakan Bapak tolak ya mengajar lesnya. Karena dia mau Bapak datang ke rumahnya, tatap muka secara langsung. Sedangkan Bapak ingin online selama adanya pandemi ini. Jadi mereka rata-rata ingin tatap muka. Tapi Bapak nggak bisa, karena takut resiko kena COVID-nya itu ya. Nah, ini ada yang baru join. Elda Trudis sama Niputu Diah, Santika Dewi. Baik, selanjutnya ini nomor WA Bapak ya. 0821 47446954. Nanti silahkan kalian WA, nanti Bapak mau buat grup. Formatnya sama ya. Bagi yang sudah pernah Bapak ajar kemarin, semester kemarin sudah tahu mungkin. Jadi nama spasi SIAS ya, Sistem Informasi Akuntansi kelas S gitu ya, Pak singkat SIAS gitu ya. Untuk kontrak perkuliahan, nah ini ada lagi yang baru gabung. Ya. Siapa ini? Elda Trudis. Kok ada dua ya? Untuk kontrak perkuliahan, untuk kehadiran, sama seperti kemarin, semester kemarin, harap dijaga kehadirannya. Ya. Minimal 75% dari keseluruhan pertemuan. Jadi ada 16 kali pertemuan, berarti minimal 75%. Berarti kalian punya jatah tidak mengikuti. Berapa kali tidak boleh mengikuti, silahkan tanya BAK. Nah, ini baru masuk lagi. Selanjutnya untuk penilaian, ya, ini persentasenya. Ya. Ada tugas 15%, ada kuis 10%, keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 35%. Jika masing-masing dapat nilai 100, maka tinggal dikali saja dengan 100. Ya. Tugas dapat 100, misalnya 15% dikali 100 sama dengan 15. Kuis 10% dikali 100 dapatnya 10. Dan seterusnya. Jika ditotalkan, misalkan dapat 100 semua, ya dapat 15 tambah 10, tambah 10, tambah 30, tambah 35, jadinya 100. Grade-nya A. Itu untuk penilaian. Selanjutnya, nah ini ya, kemarin Bapak sudah membagikan kuesioner. Menurut Anda nanti perkuliahan mata kuliah sistem informasi akuntansinya lebih baik dilaksanakan secara online atau offline. Di sini dari 24 responden ya, menjawab offline ya 70,8%. Sedangkan sisanya menjawab online 29,2%. Namun setiap pertemuan Bapak akan online kan ya. Oh ya, nanti untuk wajib ya, wajib untuk online itu pertemuan hari ini ya, pertemuan pertama, ke-6 dan 15. Ya, wajib. Karena ini dari kampus ya. Keputusannya bukan dari Bapak. Jadi perkuliahannya secara online. Untuk pertemuan kedua, ketiga gitu ya, Bapak tetapkan online. Nanti siapa yang mau ikut Bapak persilahkan. Karena kemarin kebanyakan minta online ya, mungkin jenuh lihat PowerPoint gitu ya. Mungkin lihat materinya juga nggak ngerti gitu ya. Maka setiap pertemuan Bapak online kan.
Nanti ya siapa yang mau ikut silahkan. Nanti untuk absensi ya, nanti itu sumbernya dari pengumpulan tugas ya. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas, maka dianggap alfa. Ya. Jadi ini waktunya ya, waktu pelaksanaan pengerjaan tugasnya diberikan waktu 2 hari. Ini keputusan kampus juga 2 hari, bukan keputusan Bapak ya. Yang kedua, tidak ada istilah menyusul atau menyusul mengumpulkan tugas. Mungkin lupa atau apalah alasannya ya. Jika lewat dari 2 hari itu, maka dianggap tidak mengumpulkan tugas. Biarpun mengumpulkan, jika mengumpulkan Bapak tidak akan memberikan nilai. Itu sama juga dengan alfa nanti. Jika tidak mengumpulkan tugas terlambat, nah ini sudah ya mengumpulkan tugas maka dianggap tidak hadir. Nah itu ya kontrak perkuliahannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah Bapak jelaskan? Enggak, Pak. Ya, silakan. Mungkin ada yang Nggak ada. Jelas ya? Enggak, Pak. Gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Nah, ini ya nama-nama yang kemarin. Bapak baru 24 orang ini ya. Sedangkan di Google Classroom-nya berapa orang ini? 29 orang ya. Lagi berapa belum ngisi itu. 29 baru 4 berarti lagi 5 orang ya belum mengisi kuesionernya. Pertama, Christine Mauwale. Apakah hadir? Hadir? Christine Mauwale? Diam berarti nggak hadir ya. Selanjutnya Septian Anthony Fernandes. Apakah hadir? Nah, diam berarti nggak hadir ya. Ini fotonya Santika Dewi. Santika. Hadir. Hadir. Kemarin pernah bertemu dengan Bapak ya, semester kemarin? Pernah bertemu di kelas? Ya, berarti mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya. Selanjutnya Guido. Guido hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Flores Pak. Dari Flores. Di sini tinggal orang tua? Aman? Bos Pak. Kos. Bos Pak. Guido sudah pernah bertemu ya sama Bapak ya dulu? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Selanjutnya Putu Gede Mahendra. Hadir Pak. Hadir ya. Asal dari mana? Dari Badung Pak. Badung. Nah, sama orang tua, paman, orang tua pasti ya. Orang tua Pak. Ya. Selanjutnya Anselina Pirantri Jamar. Hadir, Pak. Hadir. Asal dari mana? Dari Flores, Pak. Flores ya. Tinggal sama orang tua, paman? Di kosan, Pak. Oh, kosan. Selanjutnya Febrianti. Ini saya sudah pernah bertemu dengan Bapak ini. Febrianti? Iya Pak, sudah Pak. Oh, sudah pernah bertemu ya. Selanjutnya Desa itu Arista Ulan. Arista? Nggak hadir ya. Selanjutnya Albertus Arif Rinardi. Albertus Arif Rinaldi. Nah, diam berarti ini nggak ada ya. Nah, masalah nggak ada. Yang penting nanti tugasnya dibuat ya. Karena itu menentukan absensi kalian. Selanjutnya Ardia Syasmita Gusti. Hadir Pak. Hadir.
Sudah bertemu ya dengan Bapak sebelumnya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Elder Trudis. Elder Trudis. Helena. Tidak ada ya. Selanjutnya Iwayan Sunarbawa. Hadir Pak. Hadir ya. Oh, hilang lagi dia. Sunarbawa? Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Sudah pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Sudah Pak. Sudah ya. Tidak perlu saya tanyakan. Freddy, Ananta, Putra. Ananta Putra. Tidak ada ya. Dewa Made Wisnu. Ini sudah pernah juga bertemu dengan Bapak ini. Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Selanjutnya Irma Yanti Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Sudah pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Sudah. Sudah. Ini kebanyakan sudah pernah bertemu ini. Ya Putu Dianingsih. Dianingsih. Ada. Komang Bagus Andika Wardana. Hadir Pak. Hadir. Sudah pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Sudah Pak. Sudah. Mata kuliah apa? Mata kuliah apa dulu? Lupa. APB. SAP ya. Maria Goretti juga ini udah pernah. Hadir Maria Goretti. Goretti. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Ya, Sudah pernah juga bertemu ya. sudah. Gusti Ayu Wina Pratnyani. Wina Pratnyani. Nah, orangnya hadir tapi nggak nyaut ini. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Sudah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Udah Pak. Sudah ya. Davika Nilam Putri. Nilam? Hadir Pak. Hadir. Sudah pernah dengan Bapak sebelumnya? Sudah. Sudah. Kebanyakan sudah ini ya. Bapak yang lupa ini. Beberapa aja yang Bapak ingat ini wajahnya. Selanjutnya Nilo Gede Cynthia Pramesti. Pramesti nggak ada ya. Selanjutnya Bordoldus Lukman. Hadir Pak. Sudah pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Selanjutnya Edvianus Preda. Preda? Nggak ada ya. Preda nggak ada. Yang terakhir Maria Matilde. Ini sudah pernah. Hadir, Pak. Ya, hadir. Sudah, Pak. Ya. Ada kuliah apa dulu? APB, Pak. Analisis proses bisnis. Oh, manajemen bisnis ya. Pengantar manajemen bisnis. Ya udah. Ya, perkenalan mungkin ada yang belum Bapak sebutkan namanya. Saya, Pak. Siapa ini? Ya, siapa? Siapa namanya? Niwayan Ekayanti. Wayan Eka Yanti udah tadi. Oh, udah. Ya, udah ya. Oh, ini ya. Ya. Pernah bertemu sebelumnya. Ya, apa ini ngebling ini chat ini. Pak Cynthia Pramesti, saya nggak bisa nunggu. Saya nggak bisa unmute. Aldi sudah. Aldi ini baru masuk nih, Aldi Haryanto.
Ini feedback ini mikrofonnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kita lanjut ke materi aja sedikit. Jadi materi hari ini yaitu pengertian sistem informasi akuntansi. Ya. Dulu Bapak mengajar sistem informasi akuntansi itu ngajar mayobnya, ya. Berapa semester kemarin itu. Sekarang berubah lagi RPP-nya. Nah ini ya, pengertian dari akuntansi. Mungkin ya sudah mengambil pengantar akuntansi, sudah tahu ya pengertian akuntansi itu apa ya. Jika sistem, pengertian dari sistem itu adalah cara, ya. Cara, jika sistem informasi ya berarti cara mendapatkan sebuah informasi, gitu ya. Untuk akuntansi sendiri di sini pengertiannya adalah sebuah proses, ya. Proses pencatatan, ya. Apa yang dicatat tentunya transaksi, ya. Transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nanti pencatatannya dari nota pindah ke mana? Untuk pencatatan ke jurnal umumnya, ya. Setelah masuk ke jurnal umum, selanjutnya baru diklasifikasikan, ya. Jadi sebuah proses klasifikasi atau pengelompokan akun di dalam transaksi nanti yang bertujuan untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akunnya, ya. Nanti masuk ke laporan ke pembuatan pencatatan di buku besar nanti. Dari jurnal umum ke buku besar. Itu proses klasifikasi. Setelah diklasifikasikan, diringkas, ya, dibuat kesimpulan. Apa yang disimpulkan? Yaitu saldo akhir masing-masing akunnya. Itu namanya nanti neraca saldo, ya. Jadi dari buku besar lalu pindahkan saldo akhirnya ke neraca saldo. Namun jika ada penyesuaian maka tidak masuk ke neraca saldo tetapi masuk ke dalam neraca lajur, ya. Itu perbedaannya. Setelah diringkas kemudian baru pelaporan, ya. Nanti mana yang masuk ke laporan laba rugi, mana yang dimasuk ke dalam laporan perubahan modal, mana yang dimasukkan ke neraca, dan terakhir mana yang dimasukkan ke arus kasnya, laporan arus kasnya. Sehingga pengertian akuntansi di sini adalah sebuah proses pencatatan, klasifikasi, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang ada di perusahaan. Jika sistem informasi akuntansi berarti sebuah cara, ya, sebuah cara di dalam mendapatkan informasi tentang transaksi-transaksi yang ada di perusahaan yang meliputi pencatatan, klasifikasi, peringkasan, dan pelaporan. Selanjutnya, makna akuntansi sebagai sistem informasi yaitu sebagai sebuah sumber informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Sehingga nantinya dari informasi tersebut pihak manajemen bisa mengambil keputusan apa yang harus diambil, ya. Misalkan perusahaannya rugi, nah seperti sekarang ya karena pandemi COVID ini, tentunya kebanyakan perusahaan yang bergerak di dunia pariwisata itu mengalami kerugian sehingga mem-PHK karyawan. Biasanya di PHK itu karyawan yang DW, ya. Istilahnya yang freelance-nya atau tidak tetapnya, ya. Sedangkan yang tetapnya mungkin disuruh kerja seminggu sekali, gitu ya, atau sebulan berapa kali, gitu ya. Selanjutnya pemakai informasi dalam akuntansi itu adalah ada intern dan ekstern. Ya, di sini internnya yaitu manajernya, ya, pimpinan perusahaan dan kepala bagian. Karena di sini antara ketiga ini mengambil keputusan nanti untuk setiap laporan keuangan yang ada di perusahaan. Sedangkan eksternnya pemilik juga, ya.
Nanti di sini pemiliknya bisa dua ya, bisa dia berada di intern dan ekstern. Jika pemiliknya cuma menyerahkan perusahaannya kepada manajer atau pimpinan yang sudah ditunjuk, tentunya dia berada di luar, tidak ikut terlibat. Namun ada juga yang pemilik yang ikut terlibat ya di dalam manajemen perusahaan. Pemilik itu cuma ingin tahu apakah perusahaan itu untung atau rugi gitu. Itu biasanya. Yang kedua, pemberi pinjaman ya. Pemberi pinjaman nanti tentu akan melihat ya kinerja laporan keuangan di dalam perusahaan tersebut bagaimana ya. Apakah untung atau rugi ya setiap bulannya ya. Jika rugi terus kan tentunya yang memberi pinjaman ini akan merasa ragu ya. Merasa ragu apakah akan diberikan pinjaman atau tidak ya. Jika di dalam pemberian pinjam dalam bentuk yang lain, misalkan kartu kredit itu bisa diakali ya untuk laporannya ya. Untuk slip gaji, misalkan ingin dapat limit berapa, itu bisa dimanipulasi ya, untuk mendapatkan limit. Nah, ini bisa dispekulasikan ya untuk dalam memberi pinjamannya. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah di sini menggunakan laporan keuangan perusahaan dalam bidang perpajakan ya. Pasti lihat jika kita melaporkan pajak ke dinas pajak, yang dilihat pasti laporan keuangan. Apakah perusahaan itu untung atau rugi. Tapi saat ini entah perusahaannya itu untung ataupun rugi, tetap dikenakan pajak. Ya. Itu untuk pemerintah. Yang terakhir investor. Nah, di investor di sini ya investor ini biasanya yang ingin membeli saham ya, jual beli saham ini di Bursa Efek. Biasanya akan melihat kinerja laporan keuangan perusahaan ya. Nah, contohnya seperti Bank BRI lah ya. Bank BRI itu kinerja laporannya bagus ya. Karena sama-sama milik pemerintah. Namun ada lagi bank ya milik pemerintah juga. Tidak selamanya bank milik pemerintah itu bagus ya. Contohnya yang tidak bagus itu Bank Banten ya. Bank Banten itu jika kinerja laporan keuangannya sangat buruk. Sehingga investor di dalam hal ini jika dia ingin menanamkan modalnya tentu akan berpikir ya. Berpikir ya. Apakah perlu menanamkan uangnya misalkan di Bank Banten misalnya ya. Selanjutnya karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama relevan ya. Jadi informasinya harus bermanfaat ya. Jadi apa manfaat dari laporan keuangan itu tentu adalah menampilkan informasi tentang kinerja perusahaan. Biasanya laporan kinerja itu dilihat dari rasio ya, rasio laporan keuangannya. Yaitu seperti debt equity ratio gitu ya. Lalu ada return on equity dan lain sebagainya itu. Yang kedua, reliable ya. Artinya reliable di sini laporan keuangan itu harus lengkap ya. Netral dan tidak ada kesalahan ya. Netral di sini artinya tidak ada kepentingan dari pihak lain di dalam laporan tersebut atau dimanipulasi istilahnya ya. Dan tidak ada kesalahan juga. Di dalam laporan keuangan itu yang dibuat tidak boleh ada kesalahan. Itu ketentuan utamanya. Namun jika ada kesalahan, apa yang harus dilakukan? Kira-kira yang harus dilakukan adalah membuat jurnal penyesuaian ya. Jadi tidak boleh ada bekas hapusan, stipu itu ya. Jika ada bekasan stipu itu, jika pajak melihat
tentu tidak dipercaya nanti oleh pihak pajaknya. Ya. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu di sini adalah pelaporannya. Ya. Misalkan pelaporannya ke dinas pajak, nanti dilaporkan tanggal sekian, itu misalnya. Harus tepat waktu. Yang keempat, di sini dapat dipahami oleh semua pihak, ya, yang membaca laporannya. Jangan sampai laporan yang dibuat agak rancu gitu, atau yang membacanya bingung gitu ya. Misalnya pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya, dibilang rugi gitu ya. Itu kan tidak bisa dipahami ya. Kan seharusnya itu perusahaannya untung gitu ya. Jadi harus reliable ya. Dan relevan juga akan berkaitan. Selanjutnya komparatif. Jadi komparatif ini laporan akuntansinya atau keuangannya itu bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Sehingga dari perbandingan tersebut bisa diketahui nanti bagaimana perusahaan itu ya. Apakah mengalami pertumbuhan atau tidak. Selanjutnya 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi, di mana aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dari aset milik pribadi. Nah, kenapa harus dipisah? Karena pada saat pelaporan, ya, terutama pada pajak, itu pajak tentu ingin tahu bagaimana kinerja perusahaan itu, bagaimana keuangannya, apa transaksinya. Itu kan tidak boleh dicampur dengan kehidupan pribadi, ya, atau pengeluaran sehari-hari dari pemiliknya, ya. Jadi harus dipisah. Yang kedua, yaitu prinsip periodenya, ya. Jadi penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu, ya. Nanti di dalam perusahaan ada istilah buka buku dan tutup buku, ya. Periode 12 bulan biasanya. Jadi buka bukunya bulan berapa, tutup bukunya bulan berapa. Jadi ada pembatasan, gitu ya. Selanjutnya ada prinsip satuan moneter, di mana pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Ya. Jadi mata uangnya nanti tentu mata uang yang digunakan mata uang rupiah ya, jika berada di Indonesia. Jika di negara lain tentu mengikuti nanti mata uang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip kesinambungan usaha. Jadi sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Jadi di sini setiap usaha, selama usaha itu berjalan, maka proses transaksi dari laporan keuangan itu akan tetap ada. Ya. Beda ceritanya jika perusahaan itu mengalami kebangkrutan, tentu prinsip kesinambungan usaha ini tidak akan berjalan. Selanjutnya prinsip biaya historis. Jadi pencatatan keuangan sebuah barang berdasarkan pada berbagai biaya dikeluarkan untuk mendapatkan barang tertentu. Ya. Jadi di sini ada biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan yang bersifat historis seperti pembelian, penjualan, dan lain sebagainya itu yang dijadikan sebagai tolak ukur nanti di dalam membuat sebuah anggaran perusahaan. Selanjutnya prinsip pengungkapan penuh. Jadi di dalam laporan keuangan itu harus diungkapkan secara penuh, tidak ada yang disembunyikan, ya. Jadi dalam laporan keuangan itu nanti dilampirkan bukti-bukti transaksinya, entah itu nota, entah itu catatan apapun ya, harus dilampirkan. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Misalkan diaudit oleh pajak, bisalah dipertanggungjawabkan nantinya. Selanjutnya prinsip pengakuan pendapatan, ya. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari aktivitas usaha seperti penjualan, ya. Jadi, nanti jika ada penjualan, tentu akan ada pendapatan nanti ya. Jika ada penjualan akan masuk ke pendapatan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Ya. Nanti apapun
dalam bentuk kas, jika masuk ke dalam perusahaan itu disebut dengan pendapatan. Jika ada pengeluaran kas, itu dinamakan dengan beban. Jadi harus bisa dibedakan. Prinsip mempertemukan. Jadi biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih. Ya. Jadi laba bersih itu didapatkan dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Nanti tergantung ya perusahaannya. Jadi perusahaan itu ada 3, ada perusahaan jasa, ada dagang, dan manufaktur. Jadi jika jasa itu pendapatan dikurangi beban. Jadi gampang ya, tinggal pendapatan dikurangi beban. Jika perusahaan dagang, yaitu penjualan dikurangi, harga pokok penjualan dikurangi beban. Ya, dikurangi pajak, dapat dah laba bersihnya. Jika perusahaan manufaktur, mungkin masih ada yang ingat, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan juga. Ya. Namun sebelum mencari harga pokok penjualan itu harus diketahui dulu. Yang pertama, berapa biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Ya. Jadi ketiganya ini nanti disebut dengan biaya produksinya. Ya. Nah, itu yang membedakan. Yang ke-9, prinsip konsistensi. Jadi laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur atau metode ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi harus konsisten. Ya, apa yang ada di buktinya harus konsisten dengan apa yang dibuat nanti di laporan. Jangan berbeda. Misalkan ada transaksi pembelian 1,5 juta, namun di laporannya dibuat 1.800.000 ya, nanti korupsi itu lagi 300 ya. Jadi konsistensi diperlukan di dalam pembuatan laporan keuangan ya. Nah, itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Dan terakhir itu ada tugas nanti ya. Bapak sudah upload di Google Classroom-nya. Mungkin sudah diakses ya. Coba aja diakses, siapa tahu ada kesulitan nanti. Misalnya ada pembatasan hak akses gitu, sering terjadi. Nah, untuk tugasnya nanti itu sudah Bapak upload, silahkan dikerjakan. Batas akhirnya besok ya, hari Sabtu. Ya. Nanti jika kalian ngumpul hari Minggu, Bapak tidak terima. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada pertanyaan ya. Kenapa ini? Enggak ada pertanyaan. Ya, karena tidak ada pertanyaan, akhiri saja ya. Karena tidak ada pertanyaan loh. Ya. Jika akan ada pertanyaan, maka untuk pertemuan ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan.